وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي حيث الحسنة منها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah sedang salat Aidil Fitri rahimahullah. Sejak tadi malam berkumandang takbir yang menggema di seluruh pelosok penjuru negeri, dari perkotaan sampai ke perkampungan dan pedesaan, dengan kalimat Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Menggema takbir menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, maha sempurna, maha segala-galanya, yang menciptakan seluruh makhluknya. Semua dan seluruh makhluknya berada dalam genggamannya. Matahari yang besar kecil, bumi yang besar kecil, lautan yang besar kecil, gunung-gunung yang besar kecil, seluruh malaikat kecil, bahkan arasnya Allah Subhanahu wa taala kecil. Hanya Allah Jalla Jalaluhu yang maha besar, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang semua jiwa-jiwa kita berada dalam genggamannya. Alhamdulillah, dengan gema takbir yang memandang, ini menandakan akhirnya daripada bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan telah membawa kita ke dalam kegiatan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan seakan berkata bahwa perpisahan sudah datang. Tiba saatnya Ramadan melambaikan tangannya kembali kepada kita, mengingat akan situasi sebagaimana setiap malam bulan Ramadan kita bersujud, tilawah, tarawih, qiyamul lail, dan siangnya kita menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita bersungguh pada hari yang fitri ini, pada hari yang agung ini, di mana hari
Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada seluruh hamba-Nya yang penuhnya bersujud dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan bahawa tahun yang akan datang kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan, di mana kala kita beribadah pahalanya dilipat gandakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah mengajarkan dan membentuk kita sebagai manusia yang kerdil, yang kecil, yang penuh dengan hilaf dan salah, penuh dengan kemegahan hawa nafsu dan keserakahan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta memberikan ruang keistimewaan kepada kita agar kita dapat mengambil dan mendapatkan makna yang sesungguhnya daripada bulan Ramadan. Ramadan memiliki tujuan esensi yang begitu dalam, yang dimana sungguh manakala manusia berada dalam predikat tersebut, sungguh Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan kemuliaan. Apa hal tersebut? Predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dan ciri takwa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghaidh wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri daripada sifat takwa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang bertakwa dia senantiasa selalu berinfak, menafkahkan rezekinya di jalan Allah, mengajarkan agar kita sebagai hamba ciptaan Allah yang diberikan karunia nikmat yang banyak, agar tidak menjadi makhluk yang kikir, pelit dan memikirkan kehidupan sendiri. Sehingga di bulan Ramadan kita diajarkan untuk senantiasa banyak bersedekah, dan sedekah di bulan Ramadan adalah afdalnya sedekah. Dan di bulan Ramadan pada akhirnya kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Apa makna tersebut? Bahwa kita sebagai manusia pilihan Allah yang diberikan kesempatan hidup yang begitu mahal, nilai waktunya yang sebagaimana orang-orang yang sebelumnya berada di tengah-tengah kita sekarang sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati suasana yang begitu mahal, untuk memperbaiki nilai-nilai daripada kehidupan kita. Maka bagi orang yang bertakwa, sejatinya dia senantiasa menafkahkan rezekinya, berbagi melihat di sekelilingnya, tidak hanya mementingkan diri sendiri, dia peduli terhadap sebagaimana ajaran agama yang mengajarkan, berbagi terhadap sesama. Bahwa orang yang bertakwa dia berinfak baik pada saat dia kaya maupun pada saat dia miskin. Yang kedua, makna dan nilai serta ciri orang yang bertakwa adalah wal-kadhimin al-ghaidh, yakni menahan daripada amarah hawa nafsu yang membawa kepada kehancuran. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, jikalau ada di antara kalian diajak untuk melakukan hal-hal yang memunculkan hawa nafsu, maka katakanlah, saya sedang berpuasa. Yang ketiga, ciri sebagaimana orang yang bertakwa adalah wal-'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, kemudian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, tertawa sampai gigi serinya kelihatan.
Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ada hal apakah sehingga engkau tersenyum begitu indah?" Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa satu saat malaikat Jibril alaihi salam memberitahukan bahwa di antara manusia saat nanti sengketa di alam dunia, kemudian di akhirat nanti berhadapan dengan Allah dua makhluk yang sengketa itu. Yang satu mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, ini dia makhluk manusia yang telah melakukan kesalahan banyak terhadap diri hamba. Maka izinkanlah kebaikannya untuk hamba, ya Allah." Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jelasan kepada hamba yang bertanya tersebut, "Wahai Fulan, hamba tersebut tidak memiliki kebaikan." Lantas, kalau memang dia tidak memiliki kebaikan, ya Allah, dosa hamba yang hamba lakukan hendaknya dia pikul sebagaimana dia telah melakukan kezaliman kepada hamba, agar di pengadilan di akhirat yang sungguh hadis ini terbukti, ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wahai hambaku, dari sebulan tidak mau menanggung kejelekan dosa dari setiap seorang hamba." Di mana di saat penjelasan malaikat Jibril alaihi salam tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis manakala umatnya nanti menanggung daripada kesalahan dosa hambanya. Kemudian dua hamba tersebut tertunduk wajahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, "Wahai Fulan, angkatlah wajahmu, tetaplah ke depan." Si hamba yang tadi mengajukan permohonan tersebut menatap ke depan sambil tersenyum dan peranah terkejut, sambil mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, apakah ini surga yang Engkau janjikan, di mana ada istana terbangunkan dengan intan permata jamrud khatulistiwa terlihat begitu indahnya. Milik siapakah ini, ya Rabbi?" Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wahai hambaku, itu milik daripada orang yang mampu membayarnya." Kemudian hamba tersebut bertanya, "Siapa yang mampu membayarnya, ya Allah?" Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, surga itu diberikan kepada orang yang mau memaafkan saudaranya yang telah berbuat zalim kepadanya. Maka maafkanlah saudaramu tersebut, kemudian genggamlah tangannya, ajak masuklah ke dalam surga ini. Kaum muslimin sedang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perjalanan kehidupan ini terus berlalu. Maka tatkala kita selesai melaksanakan ibadah, hendaknya kita muhasabah terhadap amaliyah dan juga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita. Karena sesungguhnya betapa di antara kita sudah beberapa kali melewati dan melakukan amaliyah ibadah Ramadan. Namun hendaknya ada pertanyaan yang mesti senantiasa ada dalam benak dan diri kita. Bagaimana dengan makna Ramadan yang telah kita jalani ini? Apakah dengan Ramadan yang kita lakukan sudah mendapatkan hikmah, kemuliaan dan keistimewaan yang begitu besar? Pada dalam satu saat ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak naik mimbar melaksanakan khutbah Idul Fitrinya, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata amin 3 kali. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah yang kau aminkan? Jikalau engkau aminkan doa, maka doa tersebut tidaklah mungkin tertolak." Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa yang aku aminkan adalah 3 permintaan doa malaikat Jibril alaihi salam. Yang pertama, bahwa celakalah bagi seseorang yang tatkala Ramadan dia berada di dalamnya, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Lalu yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Apa itu? Celakalah bagi seorang anak yang dengan manakala orang tuanya masih hidup, dia tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga,
Celakalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana manakala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut namanya, dia tidak bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam perjalanan kehidupan dunia yang singkat ini, setiap kita memiliki warna pengalaman yang berbeda. Terlebih kita pasti mencintai dan merindukan orang yang kita sayangi. Terlebih di hari yang agung ini, di hari yang fitri ini, di hari yang fitrah ini, di mana kita merayakan kemenangan. Mungkin bisa saja di antara kita, manakala tahun yang lalu telah berlalu, orang-orang yang kita sayangi, orang tua kita, suami kita, istri kita, mungkin berada di tengah-tengah kita. Terbayang manakala mereka berada di tengah-tengah kita pada saat hari raya Idul Fitri kita berkumpul. Kita jabat tangannya, kita genggam tangannya, kita cium tangannya, kemudian kita mengajukan permohonan maaf kepadanya, terutama kepada orang-orang tua kita. Tapi alangkah sedihnya manakala di hari yang fitri ini bisa jadi di antara kita orang yang dulu dalam keadaan kenangan manis, tatkala mereka telah membesarkan kita, dikala kita dimandikannya, usai mandi kita disisirnya, kemudian dipakaikannya baju kita yang indah, baju yang terbaru yang diberikan kepada kita. Mereka ajak, ayah ibu ajak kita untuk pergi ke masjid, untuk sama-sama menunaikan sholat Idul Fitri dan merayakan kemenangan. Di saat itu tentunya kita sangat berbahagia karena orang-orang yang kita sayang berada di tengah-tengah kita. Tapi mungkin mereka semua telah tiada. Orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita telah berpulang ke rahmatullah mendahului kita. Terbayang dalam kenangan yang indah, sungguh bahwa semuanya itu sebagai orang yang beriman kepada Allah, begitulah kehidupan yang mana ini. Kehidupan yang sementara ini semuanya tidak ada dalam kekekalan, tidak ada yang abadi, semuanya pasti akan berpisah. Itulah makna hakikat daripada kehidupan. Oleh karenanya, sebagai makna daripada orang-orang yang beriman dan meyakini Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, suatu saat pasti kita akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain dan tidak bukan di dalam kesempatan kehidupan yang mahal ini, pergunakan waktu sebaik-baiknya agar kita dapat melakukan amal soleh, dan amal soleh ibadah yang kita lakukan bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi agama kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah. Karena semua yang kita lakukan berada dalam keridhaan kita, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari yang fitri dan hari kemenangan ini ada makna yang tersirat begitu dalam, apa? Yakni silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Maka setelah kita melaksanakan ibadah puasa di 1 bulan penuh ini, telah kita berminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap supaya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ditinggalkan untuk kita bersilaturahim, menyambungkan silaturahim kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, terutama orang-orang tua kita. Mertua kita adalah orang tua kita, guru-guru kita adalah orang tua kita. Mereka lah yang membimbing kita, menunjuki jalan kepada kita, yang mengenalkan semua hal-hal di mana kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Karena itulah hal-hal yang sangat berharga dan sangat bermanfaat. Maka jika di antara kita yang pada saat ini setelah melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyamul lail, dan setelah bersedekah, telah berzakat, tetapi mereka memutuskan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala
sangat membenci kepada hamba-Nya yang memutuskan silaturahim. Oleh karena sebagaimana tadi yang disampaikan, begitu dahsyatnya, begitu mulianya orang yang telah memberikan maaf kepada saudaranya. Karena manakala mata kita sudah terpejam dan tertutup, nafas kita terhenti, maka tidak ada kesempatan untuk kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, kesehatan lahir dan batin, untuk menerima amal yang ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا